Oke, di sini kita akan membahas mengenai barisan monoton. Nah, kita sudah belajar bagaimana menghitung limit dengan menggunakan aljabar limit, ya. Jadi diuraikan menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Tetapi nanti akan banyak sekali barisan yang didefinisikan dengan cara lain, dan itu akan kita bahas di sini. Nah, definisi pertama, barisan XN disebut monoton naik, ya, jika nilai dari suku-sukunya itu makin lama makin besar. Jadi sebetulnya nanti kita seperti biasa boleh mengabaikan beberapa suku di depan, yang penting ada di sekitar ini, ya. Jadi mungkin dalam bahasa yang lebih umum yaitu adanya N asli, demikian sehingga harga dari XN plus 1 itu lebih besar atau sama dengan XN untuk setiap N yang lebih besar dari N, ya. Jadi hanya bagian belakang saja. Nah, tentu saja monoton turun sudah jelas. Kemudian kita akan juga mendefinisikan barisan XN itu disebut monoton saja jika barisan tersebut monoton naik ataupun turun, ya, atau turun. Nah, di video ini saya akan konsentrasi monoton naik, ya. Nah, jadi kalau ada barisan yang monoton naik, dan juga nanti mungkin saya tulis kembali definisi barisan. Nah, barisan terbatas, ya, terbatas atas. Jadi cukup berkaitan dengan monoton naik, saya akan membahas terbatas atas, yaitu adanya suatu bilangan positif sehingga XN itu lebih kecil M untuk setiap N, boleh di bilangan asli, tetapi juga boleh katakanlah hanya berlaku untuk yang lebih besar dari N. Nah, apa akibatnya kalau barisan tersebut monoton naik dan juga terbatas di atas, ya? Jadi kalau ini garis bilangan, katakanlah ini X1, dia naik terus gitu, ya, ataupun sama, tidak masalah. Tetapi di sini ada batasnya, yaitu M, ya. Jadi dia monoton terus, naik terus, ya, tidak mungkin lewat dari sini. Jadi terlihat bahwa barisan tersebut akan konvergen, tidak harus di M, ya, tetapi katakanlah di sebelah sini. Nah, persisnya adalah teoremanya jika XN itu monoton naik, ya, terus naik terus dan terbatas di atas, jadi dia tidak mungkin melewati ini, maka XN itu akan konvergen, dan nilai limit XN itu bukannya M-nya, ya, tetapi suprimum dari XN. Jadi bisa terjadi mungkin suprimumnya ada di sini, ya, tidak harus betul-betul batas M, ya. Batas M itu kan longgar sekali. Yang penting adalah dia tidak mungkin melewati nilai M. Untuk membuktikan ini, jadi katakanlah sekarang kita sudah punya X star itu adalah suprimum dari XN. Mengapa ini ada? Karena dia terbatas di atas barisannya. Jadi suprimumnya ada. Nah, kita harus membuktikan bahwa untuk setiap epsilon, ya, mungkin ini sebaiknya saya tulis, akan dibuktikan untuk setiap epsilon positif akan ada N asli, demikian sehingga untuk semua N yang lebih besar dari N berlaku harga XN min X star itu
lebih kecil dari epsilon, atau xn itu lebih kecil dari x star ditambah epsilon lebih kecil dari x star dikurangi epsilon. Nah, untuk membuktikan ini, ambil epsilon positif, ya. Karena x star sama dengan suprimum dari xn, maka tentunya x star itu akan lebih xn akan lebih kecil sama dengan x star, dan tentu saja akan lebih kecil dari x star ditambah epsilon untuk semua n. Nah, sekarang untuk epsilon di atas, maka akan ada n asli, demikian sehingga x star dikurangi epsilon itu sudah bukan lagi suprimum, ya. Jadi artinya ada xn besar, demikian sehingga harganya itu adalah x star dikurangi epsilon lebih kecil dari xn, ya. Nah, tetapi kalau sekarang n-nya lebih besar dari n, maka akan kita punya xn itu lebih besar dari xn, dan ini lebih besar lagi dari x bintang dikurangi epsilon. Tetapi kita tadi melihat bahwa apapun xn ini, dia lebih kecil dari x star epsilon. Ini berarti kita sudah memperlihatkan bahwa apapun epsilon yang saya ambil akan selalu ada n asli, demikian sehingga untuk semua n yang lebih besar dari ini berlaku ini, ya, atau berlaku ini. Dengan demikian kita sudah membuktikan bahwa limit dari xn itu adalah x star yang merupakan suprimum dari x seluruh n. Nah, misalkan sekarang kita diberikan suatu barisan, ya, dengan formula seperti ini, kita akan diminta untuk selidiki apakah barisan ini konvergen. Nah, ini artinya barisan yang bagaimana? Artinya adalah barisan, kalau Anda sudah belajar iterasi Newton, Anda akan sering kali memperoleh barisan yang didefinisikan seperti ini, ya. Jadi x1-nya sama dengan 1, maka kita bisa menghitung x2, yaitu 2 kali 1 plus 3/4, hasilnya 5/4. Kemudian karena x2 sudah, kita hitung x3. x3 itu adalah 2 x2 plus 3/4, yaitu 2 kali 5/4 ditambah 3 bagi 4, ya. Kemudian dihitung berapa harganya, ini 2,5, 5,5, 5,5/4, ya, berarti 11/8. Demikian seterusnya, ya. Nah, untuk melihatnya sebetulnya saya belum membuktikan yang formal, ya. Untuk menyelidikinya mungkin lebih bagus kalau menggunakan grafik, ya. Jadi begini, kita gambar garis Y sama dengan 2x plus 3/4. Jadi kurang lebih seperti ini, 2x plus 3/4.
Kemudian juga saya gambar, saya hitung dengan cara begini. Pertama X1, ini 1 misalnya, ya 1, maka ini adalah X1, maka X2 itu ini nih. Nah, jadi setinggi ini X2. Sekarang persoalannya untuk menghitung X3, kita harus menggambar ini di sumbu X. Nah, satu cara adalah dengan membuat garis Y sama dengan X. Nah, jadi kalau kita gambar begini, maka inilah X2. Ya, X2, kemudian kita gambar X3 itu adalah sekian ini. Ini X3 ini. Kita geser lagi, demikian seterusnya, maka kita akan melihat bahwa barisan ini monoton naik. Ya, monoton naik. Jadi, tetapi kita tidak bisa di dalam analisis ini mengatakan, oh lihatlah grafiknya itu monoton naik. Kita harus semuanya menggunakan aljabar. Mengapa gambar ini bisa ini? Karena saya bisa saja salah gambar. Ya, tetapi kalau hitungan saya bisa melihat step by step-nya. Nah, kebetulan saya tadi menggambarnya ini sebagai X1 ya. X1, kemudian kita gambarkan ke garis Y sama dengan 2X plus 3 ini, maka inilah panjang dari X2-nya. Untuk menghitung X3-nya, X2 ini harus kita pindahkan ke sini, ke sumbu X. Ya, kita sumbu X. Caranya adalah kita gambar pada Y sama dengan X, maka inilah harga X2-nya. Kemudian kita peroleh X3, naik terus, begitu ya. Begitu. Ya. Nah, di sini nanti akan kita lihat bahwa sejauh A itu saya geser-geser sampai pada titik potong ini, titik-titik yang saya peroleh ini akan berkumpul di sini. Jadi ini kurang lebih dia akan konvergen di sini. Ya. Dan nanti kita akan melihat kalau titik awalnya di sini tidak monoton naik, tapi dia akan monoton turun. Ya, kita lihat video yang sudah saya siapkan. Ya, jadi perhatikan mulai dari X1, pindahkan ke YX, pindah terus. Nah, sekarang kalau ini saya dekatkan. Ya, saya dekatkan terus, tidak ada satupun titik yang lewat. Ya, dan semuanya akan berkumpul di sini. Sampai sejauh manapun juga. Nah, sekarang saya akan melihat apa yang terjadi kalau titik awalnya ada di sebelah kanan dari titik potong ini. Ya, jadi Anda lihat bahwa dia akan monoton turun dan tetap konvergen ke sini. Ya. Oke. Nah, jadi tadi titik yang kumpulnya itu adalah 2X plus 3 per 4 ya. Dan kita cari titik potongnya dengan Y sama dengan X. Maka 2X plus 3 per 4 sama dengan X. Kalau begitu berapa? 4X, 2X, X-nya sama dengan 3 per 2. Ya. Nah, titik ini tadi. Nah, oke, dengan bantuan itu kita bisa melihat bahwa sebetulnya kalau dia nanti monoton naik, ini batas atasnya. Dan kita akan melihat bahwa dia akan konvergen juga ke sini. Nah, sekarang kita harus membuktikan secara formal. Pertama, kita akan membuktikan dulu barisan yang diperoleh xn plus 1 sama dengan 2xn plus 3 per 4 dengan x1-nya itu adalah 1 ya. Jadi tadi kita sudah melihat sebetulnya titik awalnya itu asal lebih kecil dari ini dia monoton naik. Dugaan ya, itu dugaan. Nah, buktinya harus formal seperti ini. Nah,
Caranya adalah dengan membuktikan ini dengan induksi matematik ya. Jadi kita cek X2 tadi sudah kita hitung, 2 ditambah 3/4 yaitu sama dengan 5/4 yang lebih besar dari X1. Jadi artinya ini berarti sudah berlaku terbukti untuk N sama dengan 1, yaitu X1 lebih kecil dari X2. Nah, sekarang anggap berlaku untuk N sama dengan K. Jadi kita asumsikan bahwa XK itu lebih kecil dari XK plus 1. Akan dibuktikan bahwa XK plus 1 itu lebih kecil dari XK plus 2. Nah, dengan asumsi ini, XK lebih kecil dari XK plus 1, kita bisa kalikan dia dengan 2, bisa kita tambah 3, bisa kita bagi 4, ini bagi 4, maka kita akan memperoleh bahwa ini adalah XK plus 1 lebih kecil dari XK plus 2. Jadi sudah terbukti bahwa XN itu lebih kecil dari XN plus 1 untuk semua N. Ya. Nah, perhatikan bahwa tidak tampak secara khusus bilangan yang lebih kecil dari ini ya. Langkah berikutnya kita akan membuktikan bahwa terbatas di atas ya. Akan dibuktikan bahwa barisan tersebut terbatas atas, misalkan XN itu lebih kecil dari 2 ya. Nah, karena awalnya X1 sama dengan 1, tentu saja dia lebih kecil 2. Jadi sudah terbukti untuk N sama dengan 1. Anggap bahwa XK lebih kecil sama dengan 2. Akan dibuktikan bahwa XK plus 1 juga lebih kecil dari 2. Nah, mulai dengan yang diketahui, XK lebih kecil dari 2 kali 2, 4, tambah 3, bagi 4, bagi 4. Jadi hasilnya ini berapa? 4, 3, 7/4 dia lebih kecil dari 2. Jadi sudah terbukti bahwa XN itu lebih kecil 2 untuk semua N ya. Jadi dari pengalaman ini kelihatan bahwa kita tidak boleh ini terlalu besar ya. Kalau terlalu besar, ini nanti tidak akan lebih kecil dari 2. Jadi berapapun juga boleh, asal ini jumlahnya kurang dari 8. Kalau 3 saja sudah tidak memenuhi ya. Oke. Nah, berdasarkan tadi monoton naik terbatas di atas, maka barisan XN-nya itu sekarang sudah konvergen. Barisan XN konvergen. Nah, sekali lagi tadi barisan XN-nya konvergen. Misal limit XN-nya sama dengan X misalkan.
Dan kita punya tadi barisan xn plus 1 itu 2xn plus 3 per 4. Nah, perhatikan bahwa kalau xn-nya konvergen ke x, maka limit dari xn plus 1, artinya kita baca saja ini indeksnya juga membesar, dia akan konvergen juga ke x. Ya, jadi sekarang, karena dia sudah konvergen, kita ambil limit xn plus 1 sama dengan limit dari 2xn plus 3 per 4. Nah, dengan jawaban limit, maka kita akan memperoleh 2 limit dari xn plus 3 per 4. Jadi ini adalah x sama dengan 2x plus 3 per 4. Ya, x gitu. Dari sini kita kita selesaikan, tetap hasilnya tadi berapa? 3 per 2. Jadi ini limitnya, ya, ini limitnya. Nah, Anda silahkan coba. Kalau sekarang x1-nya itu saya mulai dengan 5, tentu barisannya tidak akan monoton naik. Ya, jadi x1-nya sama dengan 5, tapi formula ininya xn plus 1-nya tetap 2xn plus 3 per 4. Dia tidak akan monoton naik, tapi dia akan monoton turun dan terbatas di bawah oleh ini. Coba buktikan.